Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melkior Diansyah dari kelas Keamanan Jaringan Komputer 5 Reguler A, Teknik Informatika. Jadi, pada tugas kali ini kita akan menyelesaikan materi tentang OSINT. Kita cari dulu. Oh, ini dia. OSINT. Are you able to use open source intelligence to solve this challenge? Kita coba ini. Jadi sebelumnya OSINT ini adalah kayak ya sesuai ya, are you able to use open source intelligence to solve this challenge. Jadi kita itu bisa nggak nyelesain challenge-nya ini menggunakan open source intelligence ini. Jadi kayak kita ngumpulin data-data dari suatu hal, mungkin kayak foto ataupun apa, nanti kita cari itu dari sana, kita bisa dapat informasi apa saja. Jadi ini berguna banget bagi kita yang untuk jaga-jaga data juga ya, agar data kita tidak mudah untuk dianalisa ataupun untuk dicuri gitu. Jadi langsung aja ya kita kerjain. Join room. Nah, jadi kita udah join room nih. Pertama kita download dulu what information can you possible get with just one vote. Jadi kita download nih fotonya, Windows XP, save file. Oke, bisa kita lihat nih, berarti ada foto Windows XP. Jadi kita pengen menganalisa apa sih yang bisa kita dapetin dari gambar ini. Dilanjut ke pertanyaan, what is this user's avatar of? Jadi kayak nanyain usernya ini avatarnya itu apa gitu. Nah, artinya yang perlu kita cari ialah usernya ini dulu. Ini user apaan nih yang perlu kita cari. Jadi caranya, karena ini foto, jadi di foto itu ada namanya EXIF atau metadata. Nah, jadi kayak metadata itu bisa kita analisa dengan EXIF tool tadi. Kita bongkar EXIF toolnya, jadi bisa untuk dianalisa gitu. Wait, kita coba dulu. Oh ya, sebelumnya kita harus install EXIF tool dulu. Untuk yang belum install bisa coba install ya, di langsung aja ketik sih install EXIF tool kali Linux. Nah, jadi langsung aja klik yang ini, nanti kita bisa installnya gitu. Oke, jadi langsung aja kita gunain tadi gini. Pertama cari direktorinya dulu. Direktori dari foto tadi. Oke, ini. Kita copy. Lalu kita gunain di sini. EXIF tools. Copy source dari yang pengen kita buka nih, EXIF toolsnya. Kita clipboard. Oh no, kayaknya salah. Nggak perlu pakai S kayaknya. Nah, jadi di foto ini kita udah dapet nih EXIF-nya, mulai dari file name-nya, directory, sampai ke megapikselnya berapa. Nah, karena ini berkaitan dengan pengguna ya ataupun user, berarti yang bisa kita cari itu ialah pembuatnya nih, pembuat dari foto ini. Jadi kita bisa pakai ini nih. Nah, copyright Owood Flynn. Berarti kita bisa coba dulu di sini. Kita anggap aja ini adalah user yang bakal kita cari. Jadi di copy. Sebenarnya sih banyak sih cara, kalau kita udah tahu duluan mungkin oh ini kita carinya di GitHub ataupun di mana, itu mungkin kita bisa. Tapi cara umumnya sih biar kita lebih general, karena belum tahu apa-apa gitu, ya search aja di Google atau di tempat search lainnya lah, coba. Nah, jadi di sini ada 3 source nih, Twitter, GitHub, sama Oliver Wood Flynn. Jadi ya kita buka aja ini, kita
gali terus informasi yang bisa kita dapetin. Nih. Nah, ini ada 3 website yang tersedia ini. Kalau kita sesuai dengan pertanyaannya ya, what is this user's avatar of? Berarti kita bisa ambil ke Twitter nih berarti. Coba kita lihat hintnya juga. Active tool is your friend. Who is the author of image? Dulu nah, kan bener kan berarti yang tadi. Nah, jadi kita bisa coba dengan akun Twitternya karena ini yang ada avatar usernya ya. Jadi ini gambar kucing atau bahasa Inggrisnya itu cat. Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa lanjut. What city is this person? Jadi kita coba gali lagi dari informasi yang bisa kita dapat ya. Karena ini alhamdulillah cuma tiga sumber maksimal yang bisa kita cari. Artinya kita bisa muter di sini aja. Nah, bagaimana kalau banyak? Ya, kalau untuk cara konvensional kali ya bilangnya ini kita cek satu-satu gitu. New York right now, so I will update this site like with new photos. Oh, mungkin kayaknya ini dia lagi di luar sih, New York, jadi nggak bisa update dari websitenya. Di sini nggak ada nih informasi dari alamat ya, lebih tepatnya nggak ada di sini. Nah, di sini sih kita bisa cari lagi. Hi all, I'm from London. I like to post an open source project. Jadi kita bisa ambil jawabannya London. Oke. Nah, lalu lanjutnya, what is the SSID of the VIP he connect to? Kita search dulu. Apa itu SSID? Nama jaringan WiFi atau SSID. Berarti kita harus cari tahu nama jaringan WiFi yang dia connect ini apa. Nah, untuk melakukan tracking ini ataupun mencari data tersebut ya, kita bisa baca lagi dari sumber yang kita punya nih. Nah, di sini nggak ada yang bisa kita ambil. Nah, berhubung di Twitternya tadi ada 2 tweet. Nah, tweetnya ini ya bisa dibaca ini. From my house I can get free wifi. Berarti ini berhubungan dengan wifi ini. Lalu dia kasih kode juga BSSID. Nah, kita search dulu apa itu BSSID. Nama lain dari SSID. Nah, berarti karena itu masih berbentuk kode ya, nah, ataupun basic MAC address-nya, jadi kita harus cari namanya bener nih, nama dari kode yang tadi gitu. Nah, kalau yang sesuai kita pelajarinya untuk mencari hal kayak gitu atau mencari dia connect wifi mana, itu ada website yang sudah tersedia namanya Wiggle SSID. Nah, jadi mungkin kita bisa baca dulu apa itu Wiggle SSID. Wiggle is a website for collecting information about the different wireless hotspot around the world. Jadi kita gunakan website ini untuk ngambil informasi tentang wireless hotspot yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, jadi kita langsung pakai aja. Nah, cara kerja di sini itu kita bisa masukin SSID-nya atau BSSID-nya. Karena data yang kita ketahui sekarang itu BSSID, berarti kita masukin BSSID-nya. Ini dia. Masukin filter. Nah, karena ini nggak auto kayak Google Map ya, jadi kita harus ngarahin sendiri tempatnya di mana. Nah, karena kan kita udah tahu tadi rumahnya itu di London, jadi langsung aja kita pergi ke London. Di internetnya. Nih, tadi di Amerika tuh, jadi kita bisa mungkin agak naik sedikit Eropa. Anjay, nge-lag. Nah, gini. Nih London. Nah, kan
ada tuh koneksinya, ada tandanya gitu. Kita zoom terus sampai ke areanya. Mana tadi? Ya. Nih. Jadi, nah ini sudah ada detail dari websitenya sesuai tempat yang kita tuju ya. Nah, jadi gini, untuk BSSID tadi kan kode gini nih. Nah, untuk SSID-nya kan nama Wi-Fi-nya, berarti ini nama Wi-Fi-nya, Unilever Wi-Fi. Berarti kita tahu nih nama Wi-Fi si Owood Flynn ini Unilever Wi-Fi. Nah, lalu lanjut lagi ke what is his personal email address. Nah, kita cek lagi di 3 website tadi. Oh, nggak ada nih, cuma username ini. Masih ini nih, nggak ada juga email yang ditaruh. Nah, ini dia sih yang bisa kita cari. Ternyata udah dicantumin nih di sini. Nah, lalu lanjut lagi ke what site did you find his email address on. Nah, websitenya kita temuin di GitHub. Lalu lanjut lagi, where has he gone on holiday. Jadi kita tahu dia ada di London nih. Jadi kalau kita baca-baca dari 3 website yang kita punya ini, jadi sudah ada tulisan I'm in New York right now, so I will update this site right away with new quotes. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih, ambil hipotesa terlebih dahulu bahwa oh kayaknya dia ini liburannya di New York karena dia nggak bisa ngupdate websitenya sekarang. Nah, jadi selanjutnya untuk yang terakhir ini what is this person's password. Jadi untuk password sendiri ya sebenarnya untung-untungan karena ya selain cara mungkin beruntung bisa nemu dia kecerobohan seseorang, ya dibobol sendiri gitu. Nah, untuk pada kasus open source kali ini, kalau kita baca ya coba bisa diri nggak? Kan? Berarti ini sih. Artinya sih di sini kita nggak bisa lihat apa ya? Ya nggak bisa lihat passwordnya, nggak dapet data apa-apa nih dari sini. Lalu lanjut juga ke Twitter. Tweetnya aja cuma 2. Lalu kita cuma tahu name-nya sama username Twitternya. Ya berarti kita masih tetap sih nggak bisa dapat apa-apa juga di sini gitu. Kita close bisa. Nah lalu lanjut lagi ke web nih atau ke WordPress buatan dia. Jadi untuk di sini banyak sih cara yang bisa kita cari. Apakah itu dengan cara lihat source-nya gitu, kayak pakai Ctrl U nih misalnya. Ini kan banyak source-nya nih, siapa tahu dia ada ceroboh gitu ngasih celah. Apakah itu celah untuk bisa masuk ke database-nya, mungkin nanti kan kita bisa analisa dari situ. Nah, untuk kasus pada tugas kali ini sebenarnya nih. Nah, kalau kita lain gini kan biasanya ada tulisan nih. Nah, sedangkan di sini ada gitu. Oh, apa nih? Oh, gini. Berarti ini bisa aja sih jadi hint. Mungkin kayak dia pengen nyimpen passwordnya di sana sih sebagai kata kunci gitu loh untuk nyembunyiinnya. Nah, selain keberuntungan ataupun coba-coba gini tahu-tahu dapat hasilnya, ya kita bisa juga lihat dari source code webnya itu. Coba kita klik juga ini. Nah, nggak ada sih ini. Nih, coba-cobain aja gitu. Nih masih nggak ada apa-apa kan. Nah,
kita masih nggak tahu apa-apa. Jadi seperti yang tadi atau nah ketika ini oh ini berarti ada sesuatu nih kalau dia gini tapi disembunyiin. Nah analisanya apa, ini bisa aja dibuat warna putih biar sesuai sama background jadi bisa kamuflase gitu. Nah kalau kita perhatiin source code-nya, kalau dianalisa itu bisa kelihatan sih, apalagi kalau kita teliti ya bisa kelihatan di mana sih dapetnya. Hmm, nah jadi di sini nih bisa kita lihat text color penny dropper. Jadi di sini warnanya ini FFF ini hexakode buat warna putih di web. Nah, sesuai juga sih kalau kita analisa juga dari sini yang diminta passwordnya apa. Ini udah ada hintnya juga. Ada banyak kata di awalnya ada titik dan satu kata dan ini sesuai sih sama yang pengen kita cari ini. Jadi bisa langsung kita jawab pakai jawaban tersembunyi tersebut. Nah, selesai deh. Jadi kalau untuk challenge kali ini sih cara solve kita ya dengan seperti itu sih. Kalau dikasih foto, analisa dulu metadata fotonya itu apa aja. Kalau kita pengen lihat usernya ya coba kita search dulu user atau author foto tadi siapa gitu. Nah dapat dari sana mungkin kalau kita di case nyatanya kan biasanya orang pasti punya akun Facebook, akun Twitter dan sebagainya. Nah itu kita analisa terus, kita gali terus data apa aja sih yang bisa didapat. Gitu. Ini kita projectnya challenge-nya pakai open source ya. Mungkin beda lagi ceritanya kalau kita udah pakai tools-tools yang emang udah khusus buat ngambil data-data kayak gini. Nah jadi setelah kita belajar ini bisa juga tahu kita berarti harus hati-hati dalam mengolah data, apalagi data yang kita upload ke internet. Takutnya nanti data kita bisa dicolong kayak identitas kita dicolong ataupun dicuri gitu. Jadi eh, salah satu pengingat juga bagi kita untuk bijak dalam menggunakan internet gitu. Ya, baiklah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.